Oke, kita ngobrol di PR. Assalamualaikum Sobat PR, ketemu lagi nih dengan para narasumber dan kami juga di Ngobrol di PR. Hari ini kita ngomongin, kalau bagi saya sih dulu agak-agak ke pinggir jurang ya waktu masih kecil gitu, ngomongin seks gitu ya. Itu menjadi sebuah kata tabu dulu kalau mau ngobrol seks. Nah, saya juga penasaran, ini ada teman-teman dari Tarbak sama dari psikolog. Kita dulu waktu itu nawarin sih mau ngobrolin soal bullying yang lagi rame atau ngobrolin seks. Tapi teman-teman dari Tarbak malah minta ngobrolin soal seks. Nah ini bagi kami ini sebuah pencerahan juga, karena ternyata kenapa kok pingin ngobrol soal seks untuk anak-anak. Karena nanti yang hadirnya dari Bu Firsti Wildania sebagai wakil bidang kesiswaan sekaligus guru BK. Terus ada Pak Imam sebagai guru di SMP Taruna Bakti dan Mbak Indri sebagai psikolog. Nanti kita bicara panjang lebar soal seks di kalangan remaja. Karena ternyata dari hasil, ini saya baca dulu ya, dari hasil data statistik oleh mana tadi itu survei demografi kesehatan Indonesia, ternyata hanya 35% remaja perempuan tuh yang mendapat informasi kesehatan reproduksi dari orang tuanya sendiri. Lalu 23 laki-laki malah lebih sedikit lagi, 23%. Dari sekolah malah makin sedikit lagi. Rata-rata mereka akhirnya anak-anak zaman sekarang memperoleh informasinya dari mana? Dari medsos. Sementara di medsos itu tidak terfilter. Nah ini yang menjadi tantangan kita juga, tantangan kami sebagai orang tua dan guru, bagaimana memberikan sebuah edukasi seks, dan apakah perlu sebuah edukasi seks itu menjadi sebuah kurikulum tetap di sekolah. Dimulai dari mana bagusnya? Apakah di usia dini atau dimulai SD, SMP, SMA? Nah, nanti yang kita bahas ini di sini. Nah, pertama pertama-tama mungkin saya ngobrol dengan Bu Isti juga ya, Bu ya. Iya. Kenapa kok seks yang pengen dibahas, Bu? Sebenarnya ada sebuah kejadian apa mungkin menjadi atensi teman-teman di Tarbak ketika pilihan opsinya kita ngomongin seks aja? Iya. Karena seks, menurut kami itu seks itu baik edukasi tentang seks secara positif gitu, maupun kekerasan seksual, pelecehan seksual itu dampaknya itu lebih besar gitu ya, dampaknya lebih besar. Lalu lingkungan kita, sekolah, orang tua, guru gitu, termasuk masyarakat secara umum tidak lebih siap gitu, karena ini kan karena kan ini smooth ya kalau bicara tentang seks itu, apakah harus secara frontal terbuka atau harus secara diam-diam. Kalau di sekolah itu karena saya kebetulan juga kan guru bimbingan konseling gitu ya, apakah misalnya secara frontal itu artinya dengan kita masuk ke kelas, atau misalnya kita mengadakan semacam edukasi secara khusus, atau anak dipanggil satu-satu misalnya. Nah, itu menurut kita lebih penting gitu ya untuk kondisi saat ini. Apalagi melihat kondisi di sekolah gitu, anak-anak itu kok kalau beberapa tahun yang lalu gitu, itu di kelas 9 mereka baru terjadi gitu ya, omongan-omongan ya, omongan-omongan heureuy-heureuйnya gitu ya, bercandanya. Kelas 9 itu kelas 3 SMP. Kalau sekarang kok dari kelas 7 gitu. Kelas 1 ya? Iya, mereka bahkan ada yang masih 11 tahun itu kan gitu, 10 tahun setengah gitu, 10 tahun 7 bulan gitu, itu sudah nyerempet ke situ gitu. Itu yang membuat kita lebih concern gitu ya. Di perbincangan sehari-hari mereka ya, di pergaulan, termasuk di grup WA mungkin ya, Bu? Iya, gitu, di grup WA. Kan grup WA juga kalau di anak-anak, kalau yang ada gurunya, ada wali kelasnya ya baik-baik aja gitu. Yang nggak adanya ini kan yang lebih liar gitu. Iya, benar-benar. Itu juga kan ada yang grup khusus laki-laki, khusus perempuan gitu. Itu stiker-stiker itu kan sekarang di medsos itu kan banyak sangat banget. mudah ya. Iya. Nah, itu tantangan kita juga ya. Betul. Ini sih masih mending baru ngobrolin alat vital mungkin ya, Bu ya. Di antara, saya teringat 4 tahun yang lalu itu ada sebuah SMP di Kota Bandung, malah orang tua muridnya itu ngobrol ke kami gitu, kekhawatiran karena
di grup WA-nya itu bukan lagi soal perbincangan itu, tapi soal melakukan dan bergantian pasangan. Itu kan jadi saya sangat kagetnya. Waktu itu anak saya juga masih SMP. SMP udah kayak gini, dulu saya SMP ngapain aja nya? Masih main layangan. Nah itu juga, nah kan tadi soal wali kelas, kalau Pak Imam kan ketika Pak Imam juga wali kelas ya? Iya, wali kelas juga. Perbincangan itu sebenarnya dengan murid terbiasa nggak sih anak-anak sering ngobrol gitu nggak Bu? Iya, yang cukup mencengangkan bagi saya pengalaman jadi guru di Taruna Bakti adalah ketika membicarakan masalah seks itu bukan lagi sesuatu hal yang tabu sebetulnya. Jadi ketika dulu saya berbicara dengan orang tua dengan berbagai pengandaian dan bahasa-bahasa kiasan, anak-anak sekarang itu ketika bertanya dia langsung to the point, menyebut alat vital dan dampak atau apa yang dirasakan. Jadi saya sempat terkaget-kaget dengan hal-hal seperti itu. Tapi ketika saya berbicara dengan guru-guru yang lebih senior, berbicara bahwa memang kalau di sini diusahakan kalau berbicara masalah seks itu terbuka dan tidak perlu dengan basa-basi karena anak mungkin tidak bisa membayangkan kalau kata Bu Isti. Jadi ketika berbicara kita harus langsung menjawab secara frontal. Satu, mereka sudah tahu informasinya. Jadi kalaupun kita melebar kemana-mana, intinya anak udah tahu. Maaf, misalnya kalau masturbasi seperti apa sih Pak? Dampaknya buat saya. Kita nggak bisa lagi berbicara mengandai-andai. Tidak bisa lagi ngomong soal, oh itu dilarang apa? Udah nggak bisa, udah nggak mempan. Sudah tidak mempan. Tapi kita harus betul-betul menyampaikan efeknya kepada dia di usia seperti itu ketika dia sudah kecanduan melakukan itu. Gitu. Jadi, termasuk kalau anak-anak sudah mulai nonton porno juga mungkin. Bahkan di Taruna Bakti itu ada anak yang kita melihatnya itu dia kehilangan motivasi belajar gitu ya. Jadi ketika datang ke sekolah itu tampak layu gitu kan, tidak bersemangat. Laki-laki ini anaknya gitu ya. Ketika konseling, saya konseling gitu ditanya lebih lanjut, rupanya kalau dia itu setiap hari harus nonton film porno. Oh gitu? Iya, setiap hari dia harus nonton film porno. Udah edik berarti mungkin. Betul, dan itu dia masturbasi setiap hari. Itu yang membuat dia jadi kurang tidur. Jangankan untuk belajar gitu ya, untuk konsentrasi, untuk inget apa yang tadi dijelaskan oleh guru aja dia blank gitu. Itu bahaya kan itu gitu. Dan waktu kita di sekolah itu kan berapa lama sih? Gitu, itu yang pertama. Lalu yang kedua, mereka dengan kita di sekolah itu hanya 3 tahun loh. Kalau SMP gitu ya, jadi rasanya perlu sekali gitu. Bukan perlunya itu bagaimana kita membimbing anak gitu, membimbing siswa supaya dia punya keputusan gitu. Dia harus seperti apa gitu ketika badannya berubah, ketika fisiknya berubah, ketika apa yang dia pikirkan itu berubah, mindset, ketika dia ngelihat perempuan, ketika dia ngelihat laki-laki, itu dia harus gimana? Ketika dia tertarik sama lawan jenis itu dia harus gimana? Gitu, apakah kalau dia ada di medsos terus ada iklan misalnya, itu harus diklik nggak sih gitu? Ketika ada dia main games gitu terus dia ditawari, kan biasanya banyak gitu, itu harus gimana sih gitu. Nah hal-hal seperti itu sebetulnya yang memang mengerikan ya kalau saya melihatnya gitu. Nah kalau Pak Imam, kalau wali kelas kan ada nggak murid yang suka curhat gitu Pak? Jadi ngomongin soal ini apa sih gitu, nanya gitu? Iya. Banyak. Dan nah itu kelimpungan nggak ngejawabnya gitu? Enggak sama sekali. Yang jelas adalah ketika jawaban itu harus bersifat pribadi dan tidak mungkin saya bicarakan di kelas, saya bilang, kamu nanti kita bicara di ruang BK aja ya. Seperti yang tadi kasus Bu Isti, bahwa ada anak yang mungkin kecanduan film porno yang seperti itu. Saya tidak mungkin ngebahas itu karena mungkin ada beberapa anak yang menganggap hal itu tidak. Saya menghargai murid yang mungkin dididik oleh orang tuanya untuk tidak terbuka masalah itu. Tapi untuk yang bertanya berarti dia membuka diri untuk menerima penjelasan yang frontal, yang jelas. Saya panggil. Kita bicara terbuka apa yang dia lakukan, video apa yang mereka suka, aktivitas apa yang dia lakukan ketika dia menonton itu. Di ujung-ujungnya ketika mereka sudah mulai percaya kepada kita, mudah-mudahan mereka akan memikirkan apa yang kita bicarakan kepada mereka. Dampaknya, efeknya, jangka pendek, jangka panjang itu seperti apa.
Tapi memang saya merasa bahwa sebagai guru kita memiliki kapasitas yang terbatas untuk bisa menjelaskan. Kita tidak punya istilahnya kapabilitas untuk menjelaskan. Makanya ini perlu kerjasama sekolah, perlu kerjasama dengan lembaga atau orang-orang yang memang kompeten membahas itu. Mudah-mudahan sebetulnya bukan hal yang baru ya Bu Isti ya. Setiap tahun itu kita ada. Setiap 2 bulan atau 3 bulan kita selalu seminar dengan anak-anak dan membicarakan tema-tema yang memang lagi hangat dibicarakan. Ya, dan jangan lupa juga ini kan pengaruh orang tua ya. Pola asuh orang tua itu sangat berpengaruh. Anak-anak yang yang salah satunya yang tadi yang curhat ke saya itu di rumahnya nggak ada siapa-siapa. Itu di rumahnya nggak ada siapa-siapa gitu. Orang tuanya terlampau sibuk gitu ya. Sehingga dia itu bingung. Kalau pulang sekolah kita kan tarbak itu masuk 6.45 keluar jam 14. Kalau dia ekskul itu dia sampai jam 16.30 gitu. Itu harus ngapain? Di rumah itu dia nggak ada siapa-siapa. Jadi pulang ke rumah udah habis capek, misalnya mau curhat gitu nggak ada siapa-siapa, mau curhat ke siapa gitu. Jadi kan akhirnya jadi sementara energi anak remaja gitu yang puber ini itu kan besar gitu. Rasa itu penasarannya tinggi. Iya, rasa penasarannya tinggi, energinya besar gitu. Sehingga dia harus ngomong ke siapa? Kalau dia harus menghabiskan energinya itu kemana? Gitu. Sementara di rumah aja cuman ada mbak gitu, cuman ada drivernya. Terus dia mau ngapain? Akhirnya kan jadi kesana kesini, gitu. Di tengah kekosongan itu akhirnya dia nyari informasinya kemana-mana ya. Betul, dan itu linear sebetulnya. Ketika di rumah itu hangat gitu, bukan orang tua sibuk atau enggaknya, tetapi bagaimana kualitas komunikasi, dialognya gitu ya, antara orang tua dengan anak ini berjalan efektif, itu anaknya nggak apa-apa kok. Gitu, artinya pengetahuan dia tentang seksual gitu ya, cara dia memutuskan apakah dia harus pacaran atau enggak gitu ya, lalu nonton film porno atau enggak, itu masih terkendali gitu. Jadi ya itu dia, dalam permasalahan ini kan bukan hanya yang tadi Pak Imam sampaikan, kita ini sebuah sistem gitu. Sistem itu bukan hanya sekolah, tapi orang tua dengan sekolah itu langkahnya harus sama loh. Kita ini menghadapi anak remaja dengan permasalahannya yang heterogen gitu. Ini kita harus gimana? Kalau taruhlah saya dengan Pak Imam gitu menjadi orang tua di sekolah gitu, apakah di rumah juga orang tua sudah memfungsikan dirinya gitu sebagai ayah, sebagai ibu gitu? Ketika itu berjalan efektif, anak nggak masalah. Karena kadang orang tua sudah ke sekolah, kan kita sudah menitipkan anak di sekolah, kadang hanya sebagai itu aja ya. Nah ini saya jadi penasaran juga sebenarnya. Nah ke Indri nih, pendidikan seks itu baiknya dimulai dari kapan, Bu? Kalau zaman saya dulu kan sama sekali nggak ada ya. Kita mencari informasi, akses informasi juga dikit, jadi kita mungkin tidak terlalu penasaran soal hal itu ya. Tapi ketika sekarang sudah sangat digital, anak-anak itu sudah ada yang sudah sejak TK atau sebelum sekolah aja udah memegang HP. Artinya kan akses informasi itu sangat deras masuk ke ruang-ruang pribadi ya. Kita tidak bisa mengontrol anak-anak menonton apa dan membuka info apa. Nah, artinya apakah harus sebuah edukasi seks itu dimulai dari sejak dini? Apakah dari mungkin anak-anak sebelum TK atau bagaimana tuh? Ya, sebelum saya jawab itu, saya mau jelasin dulu tentang apa sih itu pendidikan seksualitas gitu ya. Jadi pertama, pendidikan seksualitas itu adalah sebuah upaya untuk memampukan anak dan remaja mengambil keputusan yang tepat terkait seksualitas. Itu yang satu. Keputusan tepat itu apa misalnya? Ya, kayak misalnya sekarang, misalnya untuk anak umur 5 tahun misalnya ya, atau 6 tahun kelas 1 SD, terus dia laki-laki, terus misalnya dia mengalami ereksi, ya kan? Nah, anak kecil udah ereksi ya? Itu normal Pak, gitu. Jadi begitu anak itu 2 tahun 3 tahun juga itu sudah, akan mengalami ereksi, itu membuktikan bahwa secara fisik dia normal gitu ya, alat reproduksinya. Nah, keputusan yang tepat itu apa di umur segitu melakukan ereksi gitu. Berarti kan misalnya dia tidak melakukan sesuatu yang akan membahayakan penisnya. Tidak menggeseknya, tidak menggosoknya misalnya gitu ya. Tapi ya udah didiamin aja, nanti kamu tenang aja, tarik nafas, misalnya nanti juga turun sendiri. Nah, itu kan keputusan yang tepat terkait seksualitas di anak umur segitu. Nah, itu kan nggak gitu dipahami orang tua ya biasanya gitu ya. Gitu ya. Kayak itu yang pertama ya. Yang kedua adalah pendidikan seksualitas itu
agar anak dan remaja mampu memiliki sikap yang positif terhadap tubuh dan dirinya, gitu ya. Yang ketiga adalah memampukan mereka menjadi merasakan kesejahteraan dan kesehatan secara seksualitas, gitu. Jadi tujuan dari atau capaian yang harus dicapai dari pendidikan seksualitas itu sebetulnya itu, gitu ya. Maka dari itu, ketika Bapak tanya umur berapa Bu, gitu ya. Nah, setiap jenjang kehidupan ada pendidikan seksualitasnya, gitu. Semestinya ya, orang tua juga tahu ya harusnya. Betul, gitu. Jadi kayak misalnya tadi anak yang udah merasakan ereksi kan dia harus dikasih tahu ya harus bagaimana sih ketika dia mengalami ereksi, gitu ya. Nah, terus karena kan banyak ya yang dia tuh suka masturbasi karena kecelakaan, gitu ya. Jadi kecelakaan tuh maksudnya kayak gini, ereksi, terus sama dia digosok-gosok, enak keterusan. Padahal kan itu keputusan yang nggak tepat ya di usia segitu, gitu ya. Nah, jadi terus misalnya nanti anak umur SD di SD kelas 1 2 3 kan dia udah TK juga sebenarnya udah nanya kan gender roles, gitu ya. Gender laki sama perempuan, bedanya laki apa, bedanya perempuan apa. Karena ada cerita ya, ini kejadian gitu ya. Ada anak laki-laki di rumahnya tuh laki-laki semua saudaranya, nggak ada perempuan, cuman ibunya perempuan, gitu ya. Terus ini masih anak TK besar apa kelas 1 SD gitu. Nah, dia kan nggak pernah tahu si perempuan teh kayak apa, kan dia punyanya penis gitu ya. Dia nggak tahu kan. Nah, dia tuh penasaran yang perempuan tuh sama nggak sih kayak gini. Ketika dia main sama tetangganya anak cewek, terus dia nyuruh, kamu buka dong celana kamu, aku pengen tahu itu kayak apa, gitu. Kalau misalnya dilihat dari sudut pandang moralitas gitu, wah ini anak teh tuh sopan pisan nyuruh gitu. Tapi kalau misalnya kita melihat dia sebagai manusia yang seksual being, gitu ya, dan dia teh nggak ada perempuan di rumahnya, ya pantas dia nanya pengen tahu perempuan itu ketika setelah dia tahu, oh punya kamu mah kayak gitu ya, beda sama aku, udah gitu kan. Itu beneran ceritanya. Betul gitu ya. Jadi tapi kan itu sebuah kenormalan, normality secara seksual being, gitu ya. Karena dia memang tidak pernah dikenalkan dengan gender perempuan, karena di rumahnya teh semua laki-laki. Ibunya kan nggak pernah menunjukkan itunya, gitu ya. Nah, jadi itu tuh itu usia segitu tuh itu yang harus dikasih tahu, gitu ya, umur SD awal gitu. Dia harus tahu tentang perbedaan laki perempuan apa, gitu ya, gender roles, peran laki peran perempuan apa, gitu ya. Terus misalnya nanti naik lagi ke atas itu kan mereka akan menghadapi pubertas kan. Nah, mereka harus siap gitu ketika mau menghadapi pubertas, karena pubertas itu secara psikologi adalah kita nyebutnya itu adalah masa badai, gitu ya. Karena itu adalah sebuah situasi yang sangat stressful buat seorang anak, berubah dari anak ke remaja gitu. Baik, itu tuh laki-laki perempuan ya. Baik laki-laki maupun perempuan gitu. Kalau hasil survei teman saya, risetnya teman saya, yang perempuan itu lebih stres dibanding yang untuk anak perempuan laki-laki. Jadi menghadapi pubertas itu buat anak perempuan itu lebih stres dibanding anak laki-laki gitu. Karena pertama, anak perempuan itu lebih cepet kan. Dia misalnya ada yang kelas 3, kelas 4 itu sudah menstruasi, kemudian dia badannya gede sendiri dibandingin yang lain, terus dia jerawatan gitu ya. Sementara kalau perempuan lebih gede aneh. Tapi kalau laki-laki yang pubernya lebih cepat, dia akan badannya lebih gede, badannya lebih gagah, dia lebih bangga gitu. Nah, jadi perempuan malah gitu ya, ketika itu malah self esteemnya malah betul. Dan ini sekarang udah 3 SD. Udah gitu. Jadi sebetulnya kan kalau kenormalan secara kedokteran itu umur 9 itu sudah bisa menstruasi gitu ya. Dan tapi kan setiap anak berbeda-beda ya. Ada yang sampai SMP gitu ya. Tapi dulu-dulu tuh mungkin masih banyak yang pubertas itu zaman saya aja ya. Itu SMP kan rata-rata mens, jarang banget yang SD gitu ya. Tapi kalau sekarang itu, kemarin saya penelitian di 4 SD gitu ya yang mewakili Kota Bandung dan Kabupaten. Anak kelas 6 SD 80% sudah menstruasi yang perempuan. Jadi kalau kita ngasih pendidikan tentang pubertas SMP, udah telat ya. Telat. Gitu ya. Berarti ketika tadi anak 9 tahun berarti kelas 3 sih, sebenarnya harusnya sudah dimulai di kelas 3 atau kelas 4 ya. Betul gitu. Ya, jadi mereka harus tahu yang akan dihadapi saat pubertas itu apa, baik secara fisik, psikologis, dan juga sosial gitu. Karena
secara fisik kan dia misalnya nanti badannya keringatnya jadi bau, mukanya berminyak jadi jerawatan, rambut juga jadi berminyak akan bau gitu kan ya. Terus dia harus nyiapin pembalut gitu ya. Terus kalau laki-laki tuh nanti dia ketika udah puber dia sudah bisa menghasilkan dan mengeluarkan sperma. Ngebersihinnya gimana gitu ya. Ke situ-situ kan secara fisik itu yang harus disiapin. Secara psikologis mereka akan mudah tersinggung, moodnya akan swing gitu ya. Itu sangat normal bagi anak yang baru puber. Nah kan mereka juga harus tahu ya bagaimana menghadapi perasaan mood ini gitu. Terus mereka juga harus disadarkan bahwa situasi ini tidak menyenangkan buat kamu, tapi kamu bisa melaluinya. Nah itu kan penting. Itu menghadapi pubertas secara psikologis gitu ya. Nah secara sosial terkait sama relasi. Karena dulu mah ditoel sama temen cewek teh biasa. Ayo nama nanti ngadeg-deg misalnya gitu ya. Ngaranyet gitu ya. Nah itu juga kan dia harus siap gitu ya bahwa oh nanti ketika aku merasakan seperti ini saya harus jaga jarak pribadi sama temen yang beda jenis gitu misalnya seperti itu ya. Nah itu kan jadi persiapannya tuh fisik, psikologis dan sosial gitu ya. Nah semua itu harus disiapkan gitu. Sampai sekarang mah anak SD juga udah nanya kan, Bu, saya penelitian juga ya di beberapa SD, pokoknya di SD Kota Bandung tuh saya melakukan penelitian kualitatif gitu ya, menanyakan tentang perilaku seksualitas apa aja sih yang muncul pada anak SD gitu ya. Nah banyak sekali SD bawah kelas 1, 2, 3 itu nanyanya adalah buat bayi itu gimana sih gitu ya. Sementara jawaban guru semuanya jawabannya nggak ada yang tepat, jawabannya adalah semua jawaban yang sifatnya abstrak. Mengawang-awang gitu ya, karena merasa karagok. Ya, contohnya apa? Nyakit tuwe di emple-emple si genjen kue, cina gitu. Jawaban guru teh kayak gitu ya, guru SD ya kan mereka nggak prepare ya sama pertanyaan itu gitu. Itu terus misalnya ada yang nanya lagi, Bu, bukan masturbasi, ejakulasi itu apa sih Bu gitu. Masturbasi itu apa, ejakulasi itu apa gitu, ada yang nanya. Terus jawabannya ya gitu, kamu seperti pergi ke Disneyland gitu kan jawabannya. Jadi itu yang perlu diluruskan gitu ya. Ini perlu banget untuk memberikan informasi yang tepat sama anak, karena kan cara berpikir anak itu masih konkret operasional ya, anak SD ya. SD itu konkret operasional. Ketika kita ngasih penjelasan yang abstrak, dia nggak akan bisa ngerti. Jadi kita harus menjelaskan secara abstrak gitu. Ya, jadi kayak kebetulan saya sekarang menangani satu sekolah nih yang SD, kayaknya mungkin SD pertama di Bandung dan mungkin bahkan di Indonesia ya. Oh gitu. Yang memberikan pendidikan seksual pada anak SD gitu. Itu jadi mata pelajaran khusus atau disematkan dalam sebuah mata pelajaran? Disematkan di dalam pelajaran gitu. Karena, artinya bukan hanya pertemuan kayak seminar bareng gitu, jadi sebuah mata pelajaran khusus? Ya, jadi dalam satu semester saya bekerja bersama guru-gurunya. Jadi saya masukin materi yang ini nanti masuknya ke materi pelajaran olahraga. Materi yang ini saya masuknya ke materi sains, ya biologi. Terus materi yang ini masuknya ke ICT. ICT itu komputer kan. Jadi di situ saya ngasih masukan-masukan di pelajaran ITC itu terkait bagaimana online yang safe gitu. Nah itu karena banyak sekali kan ancamannya tuh kayak cyberbullying, predator seksual ya dan lain sebagainya, itu masuk ke situ gitu. Jadi begitu Pak. Jadi harus sesuai dengan kebutuhannya di usianya. Nah kalau SMP itu kan harapannya mereka rata-rata sudah puber semua, dan ketika sudah puber semua kan berarti hasrat untuk melakukan perilaku seksual sangat tinggi. Maka di situ masuk terkait sama communicable disease, kalau kita bilang penyakit menular gitu. Jadi mereka harus tahu dampak-dampak kalau kamu melakukan perilaku seksual, dampak-dampaknya pregnancy, dampak-dampaknya itu adalah penyakit seksual dan bagaimana penyakit seksual ini bisa menularkan, semua itu dijelasin di awal SMP gitu. Mestinya ya kayak gitu ya. Betul gitu. Jadi ke situ gitu. Jadi kayak keputusan, karena saya pernah menangani kasus anak SMP kelas 1 hamil gitu ya. Dia konsul ke saya gitu ya. Ternyata itu kenalnya di mana? Saya tanya gitu kan. Kenalnya itu di internet katanya. Di internet, terus cara kamu ketemu sama si pacar kamu itu gimana? Jadi dia itu ngasih kita janjian yuk ketemu, terus dia ketemunya di Jogja, katanya di Jogja supermarket gitu. Ya. Terus ketemuan di sana dijajanin
dijajanin itu sampai 3 kali dijajanin. Setelah 3 kali dijajanin, dia dibawa naik motor ke sebuah gubuk terbengkalai gitu ya. Langsung di situ eksekusi. Ya, dieksekusi, betul gitu ya. Terus udah gitu Eksekusi. terjadi eksekusinya hanya 2 kali, Pak, gitu ya. Kemudian Di satu hari itu 2 kali. enggak, jadi janjian lagi gitu ya. 2 kali, hanya 2 kali janjian lagi. Terus udah dia pulang ke rumah setelah 2 kali kejadian itu si pacarnya ini tidak bisa dihubungi karena usianya lebih kayak mungkin udah lulus SMA atau gimana gitu ya, usianya segitu, nggak bisa dihubungi gitu. Udah aja si anak ini teh nggak sadar gitu kalau dia teh hamil. Dia terus tiba-tiba ibunya, kok biasanya dia minta beliin pembalut, masa udah lama enggak, kata ibunya gitu kan. Terus ibunya tanya, kamu nggak mens gitu kan? Hah? Nggak tahu atuh, cenah lupa cenah gitu kan. Terus pas ditanya akhirnya ibunya bawa ke bidan. Terus ternyata memang hamil gitu. Terus saya tanya kan sama anaknya, kamu tahu nggak kalau dilakukan perilaku kayak gitu sama pacar kamu itu akan menyebabkan hamil? Nggak tahu. Gitu. Ya, jadi ini di kabupaten deh, kasusnya di kabupaten. Jadi itu kasus yang pernah saya tangani gitu. Jadi bahkan anak kalau nggak dikasih tahu kan ya nggak tahu. Ya, kalau itu bisa menyebabkan kehamilan. Makanya di Indonesia banyak sekali teen pregnancy ya. Pregnancy remaja yang di luar pernikahan betul. Gitu ya. Karena ya itu gitu, dan terjadinya tuh banyak di masyarakat sosial ekonomi menengah ke bawah gitu, karena mereka nggak ada education tentang itu gitu. Nah, di SMP Tarbak sendiri soal edukasi seks sendiri sudah sampai mana, Bu? Saya juga baru tanya, kan tadi dibicarakan kalau berhubungan seks ini bahayanya bisa hamil, tertular dan lain-lain. Apakah perlu juga diberitahu ke anak-anak? Ini jadi agak tabu juga ya, maksudnya. Kalau berhubungan seks, kan tadi kalau berhubungan seks akan gini. Tapi kalau memang terpaksa, harusnya secara aman. Perlu diberitahu juga nggak kayak gitu? Nah, kan itu jadi sebuah ini ambil atau nggak? Karena kan seperti mengarahkan jadinya. Betul. Ya, kalau di SMP Taruna Bakti itu sebetulnya kita ada program di kesiswaan itu ada yang namanya seminar OSIS ya. Seminar OSIS itu dalam 1 semester itu ada 2 kali. Gitu, ada 2 kali. Nah, ini apa tema yang diangkat dalam seminar OSIS itu sebetulnya berdasarkan dari masalah-masalah yang muncul dalam keseharian. Gitu, keseharian siswa. Nah, ini biasanya itu dari wali kelas atau dari guru bimbingan dan konseling gitu. Nah, untuk yang tentang seksualitas ini itu kita sebetulnya sudah pernah mengadakan, bahkan setiap tahun itu ada aja gitu. Kita membahas mengenai seksualitas, hanya memang belum menjadi program yang berkelanjutan gitu. Belum menjadi program yang berkelanjutan, artinya secara umum siswa diberikan pengetahuan gitu ya dalam seminar yang di aula taruhlah gitu ya, kelas 7, 8, 9 bagaimana pengenalan awalnya tentang seksualitas. Bahkan kita mengundang dari PKBI Jawa Barat itu pernah, lalu juga para psikolog juga pernah, dari dokter juga ada gitu ya, untuk minimal anak punya pengetahuan tentang itu. Tetapi apakah setelah itu selesai? Enggak juga gitu. Apakah setelah itu anak-anak jadi punya wawasan yang membuat dia memahami gitu, yang kalau tadi Bu Indri bilang itu punya keputusan? Enggak juga. Itu jatuhnya itu jadi ke bagaimana cara kita pendekatan ke anaknya, entah dari wali kelas ataupun dari guru bimbingan konselingnya. Dan itu biasanya yang lebih efektif. Itu yang diterapkan oleh SMP Taruna Bakti. Jadi pendekatannya itu personal. Karena kan masing-masing anak itu kebutuhannya berbeda. Masalahnya berbeda gitu. Mungkin di satu anak ini tentang dia film porno misalnya gitu ya, yang tadi saya ceritakan. Di satu sisi anak yang ini dia bermasalah sampai ada anak perempuan yang Bu, gimana sih pasang softtek itu kok aku tembus lagi gitu. Sampai segitu ya. Nah, itu kan juga tidak semua guru bisa. Tidak semua guru bisa, tapi kalau di Taruna Bakti itu wali kelas, guru BK gitu, itu membangun kedekatan ke anak itu sampai seperti itu
gitu. Nah, itu sebetulnya upaya-upaya gitu yang biasanya diterapkan di SMP Taruna Bakti gitu. Meski sekali lagi kita belum punya program secara umum, tetapi pendekatan personal ini yang biasanya kita melihatkan perubahannya itu gitu. Sekarang dia udah paham. Ketika ditanya lagi gimana sekarang, kamu masih suka nonton film porno gitu? Enggak Bu, sekarang udah berkurang. Dan itu memang terlihat. Terlihat dari mana? Dari dia lebih termotivasi ya sekarang. Di kelas dia lebih bersemangat ya gitu. Dia lebih banyak melakukan kegiatan ekskul nih. Dia menyibukkan dirinya dengan itu karena itu yang kita anjurkan gitu. Supaya kamu capek nyampe ke rumah gitu. Supaya energi kamu habis. Kamu apa sih senangnya? Kamu senangnya basket? Yuk basket. Sana ke Gor Taruna Bakti yang udah besar itu gitu ya, di Jalan Suci. Habiskan waktu kamu di situ. Latihan seminggu 4 kali, seminggu 5 kali, ayo gitu. Sehingga itu juga sangat mereduksi signifikan. Itu ya? Ya betul. Pengaruhnya terhadap anak gitu. Makanya SMP Taruna Bakti itu kan kalau bisa dibilang sesuai dengan perkembangan remaja, tidak bisa diam ya iya. Kita banyak kegiatan gitu. Hampir setiap bulan itu ada aja gitu ya kegiatan untuk anak-anak. Salah satunya yaitu gitu, untuk memfasilitasi energi remaja SMP ini yang banyak, sehingga tersalurkan gitu betul. Gitu energinya gitu, potensinya gitu, seperti itu sih. Nah, saya kebayang tadi kalau masang pembalut, softtek, pas nanyanya ke Pak Imamnya di sekolah kan bingung juga ya Pak. Pernah ada kejadian-kejadian aneh gitu nggak? Iya. Jadi kalau diceritakan, guru apa kalau Pak Imam? Saya guru IPS kebetulan. IPS lebih banyak bicara. Sekarang wali kelas 8 lagi memejahna juga. Ada anak yang narik saya ke aula, Pak. Saya tuh punya masalah apa? Saya suka masturbasi, misal. Kalau kita bicarakan di kelas, betul kata Bu Isi, kebutuhan anak beda-beda. Apalagi saya harus berbicara masalah tentang pria di hadapan wanita. Wanitanya juga nggak enak bicara, nggak enak mendengarkan. Laki-laki juga tidak bisa seterbuka itu. Saya panggil beberapa anak untuk di situ bicara. Menurut saya apa yang dialami di Taruna Bakti masih dalam taraf normal. Jadi saya terkaget-kaget kalau ada anak seusia SMP misalnya sudah tahu penyimpangan seksual sejauh itu, karena di Taruna Bakti tidak seperti itu. Di Taruna Bakti sangat normatif, sangat normal sesuai dengan usianya. Jadi saya kadang-kadang suka senyum. Saya merefleksikan diri di usia yang sama ketika mereka sekarang. Waktu saya SMP, keinginan tahunya sama. Dulu ngapain Pak waktu SMP? Misal saya dengerin radio rame-rame karena nggak ada orang tua, tidak ada media seperti sekarang. Kita dengerin salah satu radio di Bandung yang suka buka tutup pintu gitu ya. Lalu kita sama ternyata. Nah iya, kita satu usia saya sepertinya. Padahal itu teh malam loh Pak Imam. Iya, malam banget itu. Tahu juga Bu. Jadi saya merefleksikan diri pada saat seusia itu, ketika dia bertanya, kelebihan dia adalah dia punya orang tua, dia punya guru yang bisa diajak bicara ketika dia butuh informasi itu. Zaman saya nggak ada. Betul. Jangankan guru. Misalnya begini, ketika kecil kan tumbuh rambut di seputar kemaluan. SD itu saya udah gemeter. Ini apa yang harus saya lakukan? Saya nggak tahu mau nanya ke siapa. Ke orang tua mual mungkin ya. Wah, meren kumaha maneh welang kayak gitu. Ke guru apalagi. Perasaan kita gapnya jauh banget sama guru. Sekarang untungnya di Taruna Bakti misalnya, untungnya mereka adalah ketika mereka punya masalah tentang seksual, mereka bisa dengan mudah terbuka kepada kami guru-guru. Karena kenapa? Karena kita membuka diri untuk anak berani membicarakan itu. Benar. Misalnya ketika anak nyeletuk misalnya nama sebuah situs gitu ya. Ketika mereka mengatakan itu, kita sebagai guru kan harus tahu lebih dulu Pak sebetulnya. Jadi buka juga gitu ya. Sebelum anak buka, kita buka duluan. Maksudnya, oke. Sampai mereka taunya diblokir. Terus nanya ke anak juga. Ini caranya buka juga. Emang nggak mau tahu caranya? Oh, bukannya jangan jangan di Chrome Pak. Bukannya di sini Pak. Jangan pakai itu Pak. Pakai WiFi Pak. Oke. Ya. Jadi mereka seterbuka itu ketika mereka percaya. Tadi saya bilang, ketika mereka merasa bahwa guru tidak menghakimi bahwa gini, Pak, aku curhat, aku tuh suka masturbasi. Astagfirullah. Itu dosa. Marah Kak. Misal mengejudge seperti itu, anak akan mundur. Nah, yang kita bangun adalah bagaimana mereka berani terbuka
Bahkan boleh kita bisa bilang mungkin mereka lebih terbuka sama gurunya ketimbang sama orang tuanya. Benar. Karena waktunya banyak di sekolah mungkin ya. Iya. Tapi itu hasil penelitian juga begitu. Anak-anak lebih terbuka bertanya seksual itu sama guru dibanding sama orang tua. Nah itu terjadi mungkin sekarang. Zaman dulu kita mau nanya ke guru yang ada takut di. Kebayang ya Pak susahnya jadi guru. Kebayang. Segala tahu gitu. minimal kalaupun kita tidak tahu, kita jangan langsung menghakimi aja. Iya. Biarkan dulu cerita. Karena anak cerita dan kita bisa kan kita bisa menilai apakah apa yang mereka tanyakan itu sudah masuk ke wilayah yang menyerempet bahaya atau masih dalam taraf normal. Ketika mereka bicara, kenapa ya Pak ya? Saya kalau lihat cewek cantik aja langsung teng gitu. Hal-hal seperti itu kan masih dalam oke lah taraf normal. Sehingga kita memberikan penjelasannya pun masih dalam taraf aman, Bu. Misalnya saya guru IPS untuk menerangkan hal yang umum. Tidak sampai ke hal-hal yang bersifat apakah itu pelecehan atau penyimpangan. Sebetulnya yang saya perhatikan ketika berbicara masalah pendidikan seks adalah dua hal yang paling saya takutkan. Satu, kesehatan seksual. Kesehatan alat kelamin. Dan kedua adalah menghindarkan mereka dari pelecehan seksual. Itu dulu. Kalau ada seorang anak di usia SMP bisa hamil, saya bayangkan mereka tidak tahu apa-apa. Sementara mungkin yang pelakunya, misalnya ya Bu ya, itu adalah orang yang lebih dewasa, yang lebih paham, memanipulasi mereka. Jadi tujuannya cuma dua. Satu, bagaimana mereka ketika misalnya, saya nggak bisa, awas, masturbasi nggak boleh, dosa, zina tangan, segala macam. Tapi bagaimana mengarahkan supaya mereka melakukan dengan cara yang sehat, dengan cara yang benar, atau mungkin bagaimana cara mereka menghindari kebiasaan itu, mengalihkan perhatian, itu, mengalihkan kebiasaan mereka itu. Yang kedua adalah bagaimana mereka membatasi diri dengan lawan jenis, dengan orang yang tidak dikenal, bagian-bagian mana saja yang oleh temannya boleh disentuh, bagian-bagian mana saja yang tidak. Itu menurut saya lebih perhatian, karena prihatin sekali. Justru maaf Bu, perlakuan pelecehan seksual banyak terjadi kalau kita lihat itu antara guru dengan murid, antara orang yang lebih dewasa yang seharusnya kita melindungi mereka. Itu malah kejadian banyaknya justru orang-orang terdekat yang mereka percaya yang melakukan pelecehan itu. Tapi dengan pendidikan seks dari kecil, anak tahu kalau guru minta foto selfie dia ketika mau tidur, anak udah defense. Ini nggak boleh. Ya. Ini salah ini ya. Ini salah. Saya dapat pengaduan dari sekolah lain. Karena istri saya juga ada seorang guru, pengaduan dari murid-muridnya, ada guru yang selalu minta pap ketika dia mau tidur pakai piyama, misalnya. Gitu. Guru. Hal-hal seperti itu kan karena anak takut. Diminta sama gurunya, takut nilainya jelek, akhirnya dia pakai piyama. Awalnya wajah, lama-lama kan gitu. Nah, ketika anak tahu bahwa ada bagian-bagian hal yang tidak boleh mereka lakukan, siswa sih aman gitu. Mau guru, mau orang yang lebih dewasa walaupun mereka baru kenal, itu mereka tahu diri untuk membatasi diri. Itu sih concern saya. Makin kompleks juga ternyata menjadi guru, menjadi orang tua, dan menjadi anak zaman sekarang. Sekarang masalahnya gini sih Pak, kalau masalah seks atau masalah apapun dengan anak, bagaimana kita bisa benar menjamin bahwa, nak, ketika kamu ada masalah, kamu nggak sendiri. Kamu nggak sendiri. Ada bapak, ada guru, ada orang tua. Katakanlah kalau saya jadi orang tua, saya akan berpikir, nak, silakan kamu main kemana saja. Ketika kamu ada masalah, rumah adalah tempat paling nyaman ketika kamu ada masalah. Nah, kamu boleh explore apa saja yang kamu mau, silakan. Ketika ada masalah, sekolah dan kami guru adalah tempat terakhir yang bisa bikin kamu nyaman. Itu aja sih sebetulnya. Ketika mereka nyaman ngobrol, ya mereka sampai bertiga ngobrol masalah hal-hal maaf Pak, yang sangat sifat pribadi banget. Jadi hal-hal yang seperti itu, misalnya Pak, bentuk saya kok gini ya Pak ya? Kok bentuk saya gitu ya? Ukuran misalnya. Itu jadi ketakutan anak masa puber. Udah sampai ngomong ke situ ya? Iya. Emang udah Ukurannya. diukur? Udah Pak, ukuran saya segini. Oke. Karena informasi dari medsos itu. Yang kasus di SD itu, ketika saya ambil data kualitatif ke gurunya, jadi ada 4 anak kelas 4 dan kelas 5 SD ke WC bersama-sama bawa penggaris, ngukur. Iya, jadi punya kamu Pak lebih panjang itu SD siapa? ya Bu ya? SD. Saya refleksi itu SMP saya. Jadi lebih cepet gitu sekarang. Udah ada gitu. Jadi terjadi, tapi itu kalau kita balik lagi tadi, itu normal kan? Secara seksual being ya normal, cuman respon kita terhadap perilaku itu harus tepat gitu. Sehingga
Jangan misalnya langsung dibilang itu dosa tidak boleh, Nah, itu bukan. kan. Tapi lebih ke arah itu kan private parts. Kamu nggak boleh banding-bandingin. Betul. Punya kamu ya udah yang paling tepat buat kamu segitu. Punya dia udah paling tepat buat dia segitu. Kita nggak usah banding-bandingin gitu. Nah Kesitu, kalau gitu. perempuan gimana kan kalau cowok kayak gitu ya. Nah kalau perempuan biasanya di masalahnya di mana biasanya kalau ini anak-anak gitu ya? Ya kalau perempuan sih kemarin nggak terlalu banyak sih kasus-kasus perilaku. Yang lebih berani itu anak-anak cowok ya, yang lebih ekspresif itu Iya, sebetulnya iya. anak laki-laki. Cuman yang perempuan itu problemnya adalah ketika mereka udah puber terus masih SD, itu yang tadi yang lebih stres, lebih ini gitu. Terus dia udah punya hasrat seksual gitu ya, tapi teman-temannya masih bocil-bocil gitu ya, Iya, benar. ngerasa kayak aku gede sendiri, aku nggak punya teman yang nyambung secara pemikiran sama aku yang belum puber misalnya gitu ya. Yang kalau kemarin kasusnya seperti itu untuk yang perempuan. Atau kalau gitu. boleh saya bilang kalau perempuan laki-laki lebih terbuka ketika ada kepenasaran mereka ngobrol Betul, sama betul. laki-laki. Kalau perempuan Kalau mungkin lebih malu, dia tekan sendiri mungkin. Ya gitu. Jadi terus jadi jatuhnya tuh kayak dia sulit mencari teman yang sama-sama mengerti dengan keadaan sudah pubertasnya gitu. Jadi seperti itu. Itu berarti harusnya disitulah sebenarnya orang tua ya. Iya betul. Ketika di situ orang teman tua nggak masih- ada muka gue ngomong ke guru Iya. ya. Terakhirnya harusnya di orang tua Ya, ya. Nah terus- orang tua juga yang mestinya mengerti ya. Betul. Dan yang nggak kalau lingkungan sekitarnya dia nggak paham, itu nanti si eta mah budak baong gitu. Kalau Padahal bicara kan masalah sebetulnya itu. betul kalau misalnya dia kayak aku mah nggak mau main sama dia, terus dandanannya teh udah jadi beda kan, yang asalnya rambutnya digimanain aja cuek teh kudu dicatok, kudu pakai make up misalnya gitu kan, karena udah puber itu kan udah punya Udah beda ya, keinginan udah beda-beda lagi. mempercantik diri gitu ya, penampilan dan lain sebagainya gitu. Terus nanti dianggapnya aneh dibanding anak-anak lain gitu kan. Nah, terus dianggapnya kok dia aneh sih, kok dia nggak adjust sih sama teman-temannya, padahal dia sebenarnya udah dewasa lebih awal gitu ya. Jadi banyak problemnya kayak gitu. Nah yang tadi Bu, apakah kita juga harus mempromot soal safe sex gitu ya ke anak-anak itu? Kan yang ini nggak boleh, tapi kan anaknya makin penasaran ya kenapa nggak boleh, akhirnya melakukan hal tersebut dan salah gitu ya. Nah ini tuh memang perdebatan yang luar biasa sih, masalah kondom kan gitu ya. Nah, jadi ini juga yang menjadikan, jadi kebetulan saya tuh lagi sekolah S3, jadi disertasi saya tuh tentang ini gitu ya. Jadi, nah ini tuh perdebatan gitu. Kalau di Eropa dan negara-negara Barat gitu ya, kondom ini nggak bisa dipisahkan dari pendidikan seksual gitu. Tapi kalau saya sebagai orang Indonesia punya nilai kebaikan, etika, norma yang ada di Indonesia gitu, saya pikir tidak menyertakan kondom itu akan membuat pendidikan seksualitas lebih diterima di Indonesia. Gitu kalau menurut saya ya, gitu ya. Karena itu perdebatan yang tidak ada habisnya gitu kan ya. Jadi kalau misalnya kita ngajarin kondom, kayaknya kita ngajarin mereka untuk nggak innocence gitu ya. Karena anak kecil mah kan innocence gitu ya. Kok diajarin sih gitu ya. Tapi sebetulnya kita butuh ini adalah sebuah perlindungan gitu kan ya. Nah, tapi enggak gitu. Jadi makanya pendidikan seksualitas yang saya bangun itu kita bicaranya tentang abstinence. Abstinence itu maksudnya kita tidak melakukan perilaku seksual sebelum menikah. Gitu. Dibikin mindsetnya seperti itu berarti ya? Ya, jadi saya membuat pendidikan seksual yang dirancang sesuai dengan norma etika yang berlangsung di Indonesia, gitu ya, bahwa pendidikan perilaku seksual itu adalah kegiatan orang dewasa yang dilakukan setelah menikah. Jadi itu tuh saya tuh setiap pertemuan itu selalu masuk tentang value itu, gitu ya. Nah, jadi kan ketika kamu tidak melakukannya, maka kamu akan terbebas dari penyakit yang bisa ditularkan melalui aktivitas seksual gitu kan ya. Jadi ke situ sebetulnya. Nah, kalau misalnya urusan itu kan di level anak-anak SD SMP ya gitu. Nah, kalau misalnya nanti mau ngajarin anak SMA, mau ngajarin anak kuliah, SMP itu beda lagi gitu ya. Gitu. Tapi kalau untuk anak umur segitu, menurut saya value yang dibangun harusnya itu. Nah, kalau yang SMP yang udah pubertas misalkan. Ya, itu saya tadi sama sih. Kalau misalnya kita di Indonesia, ya kita ngajarinnya untuk tidak melakukan hubungan seksual gitu ya. Nah, kalau misalnya ya mungkin kalau mau ngejelasin kondom ya jelasin aja tentang kondom gitu. Tapi kita nggak ada
kalimat bahwa kalau mau aman, kamu mau seks, ya pakai aja kondom, nggak gitu, gitu bukan ya. Gitu promotnya. Bukan promotnya. Jadi promotnya tuh mungkin lebih ke arah bahwa ada yang namanya alat kontrasepsi, gitu ya. Alat kontrasepsi itu banyak. Ada yang misalnya ditaruh di badan perempuannya, gitu ya, atau misalnya masektomi pada pria dan wanita, misalnya juga kondom, misalnya. Kita menjelaskan itu hanya sebagai alat kontrasepsi, gitu. Kalau menurut saya kayaknya yang akan masuk di Indonesia begitu, karena kalau di Indonesia ngajarin kondom, saya di demo seluruh lapisan masyarakat yang ada di Indonesia, gitu. Karena jadi makanya pendekatan yang saya pakai itu pendekatan abstinence, gitu, bahwa perilaku seksual itu adalah kegiatan orang dewasa yang dilakukan setelah menikah. Jadi seperti itu. Dan sebelum ke situ kan sebetulnya di awal itu kalau yang terjadi di SMP gitu ya, itu kan konsep pacaran dulu kan. Sebelum melakukan hubungan seks itu, sebelum pemikiran anak-anak ke situ, itu kan mereka saling tertarik, saling ngeceng, terus ngasih bunga, ngasih coklat, saya suka kamu gitu, kamu mau nggak sama saya, terus kita jadian gitu kan. Ke hal-hal seperti itu, bahkan di Taruna Bakti itu, Bu, sebetulnya pacaran itu boleh nggak sih? Gitu. Kalau menurut aturan kesiswaan dan aturan normatif kan sekolah mana yang membolehkan gitu kan untuk pacaran, kan nggak ada. Agama mana yang membolehkan untuk pacaran, tapi nggak ada. Tapi kan realitanya gitu kan, bahwa anak juga punya perasaan gitu, ketertarikan dengan lawan jenis itu kan hal yang normal gitu. Sehingga kalau di SMP Taruna Bakti itu kan diarahkannya bagaimana nih pacaran yang sehat itu, gitu. Apakah boleh nggak sih kalau saya cium pacar saya, kan kita udah jadian, gitu. Boleh nggak saya sambil ngasih bunga, terus saya cium pipinya, atau boleh nggak kalau nonton saya cium bibirnya, gitu. Nah, hal-hal seperti itu sebetulnya muncul. Terus jawabnya gitu. apa, Bu? Kalau kita ya Pak Imam gitu. Menjawabnya itu konsep pacaran sehat. Gitu, artinya saya sering bilang ke anak-anak bahwa hati dengan otak itu dua hal yang berbeda. Artinya tidak saling mengganggu. Kalau otak kamu gunakan untuk kamu belajar, untuk kamu ngambil keputusan, apakah kamu pacaran itu boleh nggak pacar kamu megang tangan kamu? Batasannya itu sampai mana gitu. Boleh nggak pacar kamu cium kamu, batasannya itu sampai mana. Bahkan banyak anak tarbak yang alumninya itu sampai nikah ada, tapi mereka tetap sukses. Salah satunya kan Isyana itu sama suaminya itu kan pacaran dari SMP ya Pak Imam. Tapi mereka kan sama-sama sukses dalam pelajaran, dalam karirnya. Mereka pacaran di sekolah juga kita melihatnya masih normal gitu kan. Itu mereka terbuka ke guru, semua guru tahu bahwa Isyana dengan suaminya itu pacaran dari SMP gitu. Nah, itu yang SMP itu iya, yang kita jaga ya Pak Imam gitu. Itu yang kita jaga ke anak-anak, bukan nggak boleh pacaran gitu. Silahkan aja gitu. Tapi kalau tidak bisa menjaga, ya mohon maaf. Kalau saya sebagai wakasih kesiswaan, ya kamu harus putus gitu kan. Kalau kamu tidak bisa menjaga gitu. Nah, ini yang lebih luas lagi ya. Sekarang kan anak-anak pasti nggak ada anak sekolah, apalagi mungkin di Tarbak dan sekolah negeri juga nggak ada yang nggak pegang HP. Nah, isu-isu yang masuk sekarang di ruang privasi mereka kan salah satunya soal LGBTQ. Nah, itu gimana Bu kalau melihat fenomena itu, Bu Indri? Ya, fenomena LGBTQ udah nggak bisa lagi kita tutup ke anak ya, karena anak melihat gitu ya. Jadi salah satu dari isi pendidikan seksualitas juga kan bicara tentang gender ya tadi gitu. Nah, di situ masuk juga gitu tentang perilaku tentang LGBTQ tadi gitu ya, bahwa ada L, ada G, ada B, ada T, ada Q gitu ya. Terus anak-anak sekarang tuh udah sampai penasarannya tuh sampai ke L tuh apa? G tuh apa? L sama G bedanya apa? Gitu. Terus ada Q. Wah, yang Q berarti paling parah ya gitu. Jadi ketika kita udah kasih, jadi penjelasannya memang harus kalau misalnya kita bilang LGBTQ itu hanya satu kalimat aja misalnya, nggak akan berhenti bertanya gitu. Apalagi anak-anak yang cerdas gitu ya dan kritis gitu. Dan kita harus jelaskan semua gitu. Tapi kalau ya di Indonesia kembali lagi ya, konsep itu dikenalkannya sebagai perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang ada gitu ya. Jadi perilaku yang sesuai dengan norma yang ada tuh ya ada laki-laki, ada perempuan. Kalau perempuan
sukanya ya sama laki-laki, laki-laki sukanya sama perempuan. Kalau ada yang nggak seperti itu, berarti dia tidak sesuai dengan norma yang ada gitu ya. Nah, tapi kita nggak boleh. Jadi salah satu yang kita masukin juga adalah, tapi kita nggak boleh loh, ngejudge mereka itu buruk gitu ya. Mereka juga berhak mendapat perlakuan yang baik dari kita. Itu problem yang mereka punya dalam hidup gitu. Kita nggak perlu nambah-nambah problem mereka dengan kita menghina, dengan kita mengucilkan dan lain sebagainya. Jadi itu masuk ke situ. Iya, karena zaman SD juga udah ada gitu ya, waktu kita SD udah ada yang udah gagal gitu ya. Nah, kalau di sekolah sendiri misalkan ada anak yang seperti gitu gimana Bu? Misalnya dia dari seksualnya tidak ke lawan jenis gitu ya. Pernah ada anak-anak yang cerita gitu atau curhat nggak Bu? Kalau jawaban jujurnya itu pernah ada. Tapi pernah ada itu alhamdulillahnya itu belum jauh gitu ya. Ini terjadi anaknya laki-laki gitu. Sekarang udah keluar dari Tarbak gitu. Dia terdeteksinya justru dari media sosialnya, dari media sosialnya dan adik-adik kelas yang anak-anak di bawahnya gitu kan, yang cerita gitu ke saya bahwa kakak A itu Bu gini gitu kan, bahwa nah itu saya panggil anaknya, kembali lagi pendekatan individual itu yang sangat efektif sebetulnya gitu ya, bahwa dia bingung betul gitu. Kembali lagi awal masalah kenapa dia seperti itu karena ada kekosongan dalam jiwanya itu gitu, sehingga untuk menentukan apakah dia ketertarikan yang normal itu ke laki-laki atau ke perempuan, itu dia bingung gitu. Emang kenapa kalau saya lebih tertarik ke laki-laki katanya gitu kan. Ya itu yang kita luruskan gitu kan. Itu lama sekali gitu, hampir 6 bulan lebih gitu untuk mentreatment, mendampingi anak ini sehingga dia kembali lagi ke jalan yang seharusnya. Dan saya tuh untuk dia itu saya sangat mendorong, kamu punya pacar aja deh gitu kan, gitu, daripada kamu tertarik ke sesama jenis gitu kan, kamu punya pacar aja. Dan di akhir-akhir dia mau selesai di Tarbak itu dia nembak cewek. Aduh, itu saya alhamdulillah pisan gitu kan. Artinya kan pendampingan saya selama ini gitu, treatment saya selama ini ke dia itu efektif gitu kan. Itu awalnya ya itu karena kekosongan jiwanya dia bingung apakah dia laki-laki perempuan itu harus tertariknya kemana dan apakah salah kalau dia punya persepsi seperti itu gitu. Lalu sampai saya berbicara ke depannya gitu, sampai saya berbicara secara konkret gitu kan tentang hubungan seksualnya itu, barulah dia paham gitu bahwa dia harus gimana gitu. Kebayang nggak bagaimana Bu Isti bisa membuka jalan agar anak mau terbuka ke Ibu Isti? Sulit sekali. Ketika dia bingung dengan jati dirinya, di Taruna Bakti anak berani untuk mengatakan itu kepada guru, sehingga guru bisa menangani ini sejak dini. Itu yang susah dibangun. Ketika guru di mata anak adalah sosok yang susah untuk disentuh, diajak bicara, mereka bingung, lalu mereka mencari sumber informasi atau pelampiasan ke tempat lain, itu bisa terlanjur. Justru yang paling penting adalah deteksi dari awal seperti yang Ibu Isti lakukan. Saya tuh gemes tadi, makanya motong tuh gemes. Yang jadi masalah adalah bagaimana membangun sebuah situasi di sekolah di mana anak berani seterbuka itu sama orang tua, sama guru. Menyadari bahwa saya ada yang salah, lalu berani terbuka, itu susah ya? Susah, Pak. Susah. Bagi gurunya juga sebuah tantangan ya, Pak. Guru mau terbuka dan dekat secara personal itu kan sebuah. Ketika ada anak berani begitu, lalu guru tidak ngejudge bahwa kamu itu adalah calon penghuni neraka misalnya, dia akan terbuka kan? Dia akan terbuka. Akhirnya bisa diarahkan seperti itu. Itu juga yang ingin saya yang saya bayangkan, Bu Indri, mungkin alangkah lebih baik untuk tindak lanjut ke depan itu kita bikin program yang memang bisa berkelanjutan. Jadi mungkin yang program tadi di SD tadi sebaiknya juga di tahapan tiap sekolah juga dilakukan. Betul gitu. Jadi sebetulnya terkait sama disertasi saya memang buat school based sexuality education gitu. Jadi harapannya tuh nanti bisa semua sekolah bisa tinggal ngegabungin
program saya tinggal di-embedded ke kurikulum sekolahnya. Nah, itu sangat memungkinkan ya? Bisa, sangat. Bisa dilakukan juga untuk SMP? Bisa Pak. Gitu. Saya juga kebayang sih tadi bagaimana seorang guru sekarang gitu ya, kalau zaman dulu kan lebih kepada satu arah ya, sekarang mah harus dua arah. Makanya saya tidak setuju kalau anggapan dari guru-guru zaman dulu atau orang-orang tua zaman dulu, kok nggak sopan sih anak sekarang ke orang tua, ke guru. Berani nanya. Ada satu sisi yang positif ketika guru dianggap teman atau sahabat oleh muridnya. Mungkin untuk ukuran kita yang didikan zaman dulu itu tidak sopan. Mungkin zaman sekarang itu justru adalah usaha guru untuk dekat sama anak. Itu Gen Z beda ya. Iya. Jadi ya kalau sampai anak nantang berantem seperti yang ramai viral di media sosial itu sih memang udah keterlaluan. Itu sih bukan keterbukaan. Bisa jadi kesalahannya ada di guru, mungkin juga ada di anak. Kan yang dibangun bukan itu, yang dibangun justru adalah kepercayaan dari murid kita untuk mau terbuka. Seperti yang Bu Isti misalnya agak menyimpang sedikit. Misalnya, apakah ada jaminan kalau di Taruna Bakti ada bully? Enggak juga. Selama dunia ini diisi oleh 2 orang sih, bully bisa terjadi. Kakak adik aja bisa terjadi. Tapi yang paling penting yang ditanyakan oleh orang tua kepada sekolah adalah bagaimana sih antisipasi kecepatan antisipasi sekolah dalam menangani itu. Jadi yang paling penting adalah kecepatan, respon. Dan itu hanya bisa dilakukan mungkin guru-guru yang memang peduli. Jadi kita sampai tahu masalah anak dalemannya gitu, yang orang tua malah nggak tahu. Kita laporin baru dikasih tahu orang tua, kaget gitu ya. Iya, gitu. Makanya kan anak itu sebetulnya harus dikendalikan ya. Dikendalikan itu artinya kita harus tahu, mengerti dan paham sebetulnya mereka itu gimana, apa yang mereka butuhkan, apa permasalahan mereka. Nah dari situ gitu. Dan apakah di Taruna Bakti itu misalnya semua guru dekat dengan anak, betul. Tapi apakah semua anak mau terbuka? Ya semua anak mau terbuka atau takut, itu kita yang memainkan peran itu gitu. Kapan saya harus galak gitulah, taruhlah harus mendisiplinkan anak, kapan saya bisa diajak curhat gitu, sehingga kalau anak WA saya jam 10 malam pun tetap saya balas selama ibu belum tidur, anytime gitu kan. Karena kan kadang anak di rumah itu tadi kan nggak ada teman, dia butuh cerita, Bu kayaknya aku lagi kena masalah ini, Bu kenapa ya, perut aku sakit nih gitu. Ini kamu lagi datang bulan, iya, minum apa ya Bu? Nah itu sampai seperti itu gitu. Ya itulah kenapa sulit menjadi guru, bagaimana kita memainkan perannya itu kan. Bukan berarti kita ingin dekat lalu tidak ada jarak, bukan. Tetap harus gitu. Ada ya, tetap harus sebagai ada guru jarak. Ada ininya. Betul. Ya. Biar mereka juga ada segan juga. Sedekat apapun paling anti bagi guru laki-laki untuk menyentuh perempuan. Itu udah aturan itu. Jadi segimana dekatnya pun kita harus punya batasan. Iya, dan itu sering kok gitu kayak Pak Imam gitu ya, Bu Isti itulah tolong gitu, ini anak perempuan ini si A gitu ya, itu dialih tangankan ke saya gitu, sama kayak saya juga gitu, Pak Imam ini mah ngomongin masturbasi saya nggak ngerti gitu kan, gitu, saya belum pernah ngalami juga gitu kan. Ibu sangka saya jago ya? Enggak juga Bu. Gitu, hanya sering. Terima kasih, ini pembincangannya menarik ya, mungkin bisa bahas yang lain juga. Nah, karena keterbatasan waktu, tapi kami pengen juga tahu nih dari pengamatan Bu Indri ya, sekalian closing statement, seberapa penting sebuah pendidikan seks bagi anak, dan apakah penting menjadi sebuah kurikulum di sekolah gitu? Ya, penting banget. Jadi justru karena yang kita bicarakan di sini bukan ke arah masalah seksualitasnya aja gitu ya, tapi terkait dengan pengetahuan mereka tentang seksualitas, sikap mereka tentang seksualitas, dan keputusan-keputusan penting dalam hidup yang harus mereka buat gitu ya. Tapi ini dampaknya nggak cuma ke arah seksualitas, tapi keseluruhan kesejahteraan psikologisnya anak itu gitu. Jadi anak dan remaja kan ya, mempersiapkan jadi dewasa. Jadi sebegitu pentingnya gitu. Jadi karena terkait sama kesejahteraan psikologis seseorang itu bisa dimulai dari keputusan-keputusan yang tepat secara seksualitas gitu. Karena seksualitas itu masa yang storming gitu ya. Itu harus mulus dilalui dengan keputusan-keputusan yang tepat gitu ya, sehingga dia bisa jadi orang yang sehat mental, sehat fisik dan mental seperti itu. Jadi itu kesimpulannya. Terima kasih. Pertanyaan yang sama untuk Bu Isti dan Pak Imam.
Angga bisa duluan. Kalau menurut saya betul, saya sepakat gitu dengan apa yang disampaikan oleh Bu Indri, melihat fenomena anak sekarang dan media sosial HP yang sulit sekali untuk kita bendung gitu. Itu kan bukan menghilangkan HP-nya atau bukan menghilangkan, melarang bahwa pakai HP nanti weekend aja ya gitu. Bukan melarang melihat medsosnya, tetapi bagaimana anak memang harus diberikan edukasinya supaya itu tadi yang paling penting, bagaimana dia mengambil keputusan untuk dirinya sendiri, untuk kesehatan dirinya, kesehatan fisik, kesehatan psikologis, kesehatan seksual dia gitu. Untuk dia mengambil keputusan kan dia harus memiliki pemahaman. Pemahaman inilah yang diberikan dalam edukasi pendidikan seksual gitu. Kalau saya sih terakhir lebih ke menghimbauan aja kepada kita sebagai orang tua, guru, dan masyarakat untuk mulai menghilangkan bahwa membicarakan seks adalah tabu. Bahwa membicarakan seks itu adalah suatu hal yang aneh, yang tidak layak untuk dibicarakan. Mereka juga nanti akan tahu sendiri. Kita coba buka wacana atau kesempatan kepada anak untuk mau berbicara masalah itu. Itu dulu aja, seperti ketika kita berbicara alat vital, sekarang kita bicara organ tubuh dengan mengatakan hal-hal yang memang biologis, itu kita sudah menjadi tidak lagi menganggap itu hal yang tabu. Mungkin orang tua sudah mulai terbuka, berani terbuka, tidak lagi pakai pengandaian ke Disneyland segala diemple-emple. Udahlah, kita terbuka aja, tidak tabu, supaya anak berani terbuka, sehingga kalau ketika mereka menghadapi kebingungan, mereka berani berkata kepada saya. Setelah itu, setelah menganggap bahwa seks itu tidak tabu, maka program apapun yang dilakukan oleh sekolah maupun psikolog itu bisa masuk. Gitu. Siap. Terima kasih para narasumber. Jadi sama-sama. Satu kalimat aja sih bagi saya. Seks itu tidak tabu tapi perlu. Betul. Dan jangan lupa SMP Taruna Bakti masih membuka pendaftaran. Sampai kapan, Bu? Sampai tanggal 30 ya Pak Yon? 30 November. Iya. Gitu siap. Untuk gelombang 1. Gelombang 1 30 November. Dan kursi hampir habis. Jadi cepat-cepat daftar. Jadi harus segera. Tarbak, gurunya keren-keren dan terbuka nih kalau mau curhat kalau di Tarbak. Siap, aman. Sobat PR, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ngobrol di PR.